Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alfi ala Muhammad. Saya mau bertanya Gus, bagaimana caranya hati ini bertawakal kepada Allah yang bisa tembus menjadi ihsan, andaikan dalam hati berkata bahwa yang berperan, yang berbuat itu adalah Allah, dalam hati sir qalbun mengatakan demikian, tapi dalam jalalnya Allah, dalam pandangan mata itu istilahnya enggak cocok ke dalam hati kita, itu masih ada kemangkelan, ada kemarahan, cuman bisa bertahan. Tapi di sisi lain dalam hati itu sebetulnya tiada yang berbuat kecuali Allah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang selalu dikatakan dalam hati. Cuman di sisi lain dalam hati itu masih ada kemangkelan, kemarahan. Itu apa namanya, dinamakan tawakal nomor 1 apa nomor 2? Itu satu. Terus misalnya seseorang itu waktu sebelum mendengarkan ajan ilmu tauhid, tiap malam selalu istiqomah untuk tahajud, sholat hajat, witir, tasbih, bahkan istighfar dan sholawat beribu-ribu, bahkan berpuluh-puluh ribu. Di waktu, di saat seperti itu, orang itu hajatnya itu selalu terkabul seakan-akan. Setelah mendengarkan ilmu tauhid dan juga setelah mendengarkan dari Gus Mohlason, sekarang itu orang itu kok kayak malu, kok kayak males untuk berzikir jahar mengistiqomahkan seperti itu. Dan sekarang sering duduk melamun, hanya yang ada di dalam esir hu Allah, hu Allah. Itu kadang bingung. Sekarang orang itu seakan-akan kayak gendeng gitu loh, kayak bingung, mau minta malu, kepinginnya minta. Itu satu. Itu yang dinamakan yang tadi dikir ditinggalkan, sekarang tinggal kayak seperti itu. Itu lebih baik yang mana? Yang cuman tengok-tengok ngelamun, memikir terus, seperti yang mengistiqomahkan yang pertama tadi. Maaf agak panjang. Yang ketiga yang dinamakan melihat karena Allah, mendengar karena Allah, seperti misalnya seseorang itu melihat seorang wanita cantik di dalam perjalanan yang namanya kehidupan, yang namanya orang cantik, siapapun orangnya itu pasti terlena, pasti senang, ingin. Itu yang ada di dalam hati manusia. Terus kalau misalnya saya melihat, anggaplah gitu, seorang wanita cantik, waduh, Masya Allah cantiknya orang itu, lalu dalam hati berkata, oh iya, tiada yang bisa melihat dan yang dilihat kecuali Allah yang menyeliputi di dalam dan di luar orang itu dan di diri kita. Apa itu yang dinamakan melihat karena Allah? Cuman itu saja Gus, ndak bisa banyak-banyak, coba berduaan banyak Gus. Maaf sebelumnya, saya meminta maaf, dan semoga kita semua dengan
adanya Gus Mukhlason diberi kekuatan iman ihsan semuanya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan orang yang betul-betul mencapai makrifat secara zahir bukan berarti tidak pernah marah. Sebab termasuk ghadab, marah, itu sifat Allah. Cuman tinggal pertanyaannya, ketika marah-marah, hatinya dikatakan mangkel itu, yang muncul rasa itu makhluk, aku makhluk, apa aku Allah, itu aja. Persoalan Allah ghadab iku wis mesti. Jadi kalau hati kita itu, Mbak, betul-betul lungguh ning tajalli, orang lain mengatakan iku lu marah-marah karena nggak cocok, gitu. Kita kan sebagai penonton memandang itu marahnya dia toh, dia manusia lah, ngoten toh. Tapi yang bersangkutan, kalau betul-betul dia itu dikatakan duduk di makrifat, ini tandanya loh ya. Yang marah itu Allah. Yang kedua, tanda kalau bukan manusianya, mesti ada waktunya. Misalkan kita dimarahi orang tua karena kita menurut pandangan orang tua melanggar hukum atau aturan, gak cocok. Loh, tanda kalau betul-betul orang tua kita itu duduk di tajalli, misalkan gak berlarut-larut dalam kesedihan, kita sebagai sang pemandang, manakala memandang makhluknya mesti jadi ini wis mak repot, makrifat itu ya, kok sik marah. Kita lupa, Pak, kalau Allah itu punya sifat ghadab. Bahasa kita bahasa amarah. Makanya tadi saya katakan, orang yang sudah duduk betul-betul di makom makrifat bukan berarti tidak pernah marah. Suatu saat akan muncul marah, tinggal beliaunya itu mesti duduk di tajalli. Beda dengan marah kita. Kita duduk di takholli, sebab perkara yang gak cocok pada kita sebagai orang tua nang anak. Mau marah-marah, Pak, hati ini jelas terasa sakit. Kalau seperti ini, maka jelas ini tertanda tidak duduk di makom makrifat. Bapak Ibu rahimakumullah, ini membahas tentang ghadab. Lagi ada sifat Allah sebagai Ar-Rahim, Ghafur, pemaaf. Kalau kita lah enggak Pak sebagai menungso, kita bawa sampai mati pun kita bawa, akhirnya muncul dendam tadi lo ya. Ya seperti iblis itu, Pak, ngapunten. Waktu zamannya Nabi Adam masih hidup,
Iblis iku disuruh sujud. Wa idz qala lil malaikati, ketika saat Allah dawuh terhadap malaikat, usjudu, mereka podo sujud menghormat terhadap karya Allah dengan bentuk menciptakan Adam, bukan sujud pada Adam, badan. Menghormati, memuja karya Allah atas terciptanya Nabiullah Adam sebagai manusia. Illa iblis, kecuali iblis yang nggak mau. Karena apa? Karena di dalam hati iblis aba wastakbar, ada sifat takabur. Artinya gini, oleh karena di dalam hati iblis itu ada takabur, sifatnya sifat sombong, lebih baik daripada Adam, itu sebagai alasan dia itu tidak mau sujud. Kalau terhadap Allah tunduk, Pak. Tapi oleh karena di dalam hati dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, sebetulnya itu sama dengan kita lebih baik daripada Allah, loh gitu loh ya. Tapi iblis gak kerasa, munculnya sombong. Makanya Allah takon, iblis, apa yang menjadikan hatimu terhalang, tidak mau menjalankan perintahku untuk sujud yang Adam? Jawabannya sederhana, ya Rob, Tuhanku, ana khalaqtani minnar wa khalaqtahu mintin. Gusti, saya akan jenengan jadikan dari api, sedangkan Adam dari tanah liat, lebih baik mana? Otomatis akal ngomong, Pak, ya luwih api toh ya. Arah situlah Pak akhirnya tidak mau. Udah akhirnya diusir toh, dendamnya lah teko, terus dendam sampai kapanpun, sampai anak putune, sampai nembe aku tetap disesatkan, diseret keluar dari aturan Allah. Iblis. Suatu saat, Pak, Nabi Musa itu diperintahkan Allah untuk kholwat uzlah ning gunung Turisina dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat. Sebelum berangkat, iblis nemui Nabi Musa. Tolong ya, takokno Gusti Allah, tanyakan tobatku sih wis diterima, isok diterima. Allah jawab, bagaimana ketika saat beliau uzlah? Bisa, Pak. Padahal berapa generasi anak putu Adam iku sing disesatkan, itu pun Allah Maha pengampun. Bila mana dia minta ampun pada Allah, tapi Allah akan mengampuni tatkala iblis mau sujud kepada Adam. Pada saat beliau Nabi Musa, kan Nabi Adam sudah tiada, dikatakan sepulang menerima kitab Taurat, iblis mendatangi lagi kepada Musa. Musa, bagaimana jawaban Allah? Iya, diterima tobatmu. Tapi ono syarate. Apa syarate? Awakmu kongkon sujud nang kuburane Nabi Adam. Langsung ngadeg, Pak, tambah gede takabure. Jangankan, mohon maaf loh ya, ning kuburan waktu urip, waktu hidup saya nggak mau, apalagi dia sudah meninggal. Gak katik-katik. Loh, dendame sakmono, Pak. Sampai hatta zurtumul makobir, sampai dia mati tetap dia menyesatkan karena dendam. Kalau Allah, kita sudah bisa menyimpulkan, selama kita mau tobat, oke. Kesalahan kita yang terbesar apa, Pak? Syirik. Bentuknya kita beriman pada selain Allah.
ndang tobat wis. Hanya iku. Terimalah ilmu, amal, istiqomah, jalankan, karena itulah unsur untuk menghilangkan semua sifat-sifat takabur, riya dan lain sebagainya dalam hati kita. Hanya itu. Sebetulnya sederhana tau. Kalau bahasa iblis kinayahnya kongkon disuruh untuk ke makom Nabi Adam sujud tok. Lah ngoten ta? Iku lah bahasa kinayah. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatim fataba alaih. Khusus Nabi Adam kesalahan makan buah khuldi, dia mohon maaf, mohon ampun akan kesalahan iki, akhirnya beliau tobati bisa diterima. Carane Nabi Adam fatalaqa sopo Adamu mir rabbihi. Nabi Adam itu menerima apa? Kalimatin iki wahyu. Kalau bahasa kita kalimat iki apa? Mana petunjuk sing menjadikan hati sampean bisa mengesahkan Allah. Karena kita masih menduakan Allah. Ternyata itulah dinut tauhid. Jawabannya di situ. Kalau ini sudah jenengan terima di dalam hati beriman, lanjut wa amilus sholihah, amal dengan istiqomah. Fataba mongkon nrimo tobat. Sapa Allah alaihi ing ngatasé pira-pira kesalahane Nabi Adam. Kesalahan sampean kali kula pirang puluh tahun, Pak. Makanya tentang dosa-dosa liyane Allah bisa menyepuro, memaafkan. Tapi satu yang tidak Allah bisa ampuni yaitu syirik, kecuali hamba yang Allah kehendaki. Jadi Pak, lihat amarahnya itu hatinya bertajalli atau tidak. Mekaten. Selanjutnya, sebelum kami menerima didikan ilmu tauhid, kami itu setiap malam atau tiap hari punya amaliyah dzikir atau amaliyah yang lain yang sifatnya itu untuk mendorong kinabule hajat-hajat kami. Nggih. Di situ terkabulkan. Ini sebelum kita mengenal tauhid. Lah, di zona itu, di masa itu kita tidak ada hati ini ta'aluk kepada Allah, nggak ada, Pak. Ada hubungan langsung pada Allah, nggak ada. Justru inilah yang tadi ku maksud, kita itu dihijabi dengan sesuatu itu terhadap Allah. Cuman kita tidak terasa. Lalu kita bertauhid. Kalau sudah bertauhid jadi malu. Iki mau saya lanjutkan wirid-wiride atau enggak ya? Kalau saya lanjutkan saya malu sama Allah, wong semuanya itu sudah dijamin. Kalau enggak saya lanjutkan, iku bagaimana ya? Wong saya ya butuh. Lah gitu Pak ya? Udah. Sampean gak usah bingung. Sebab Gusti Allah gak tahu bingung. Pakai aja sistem khawasul khawasin tadi. Satu sisi jenengan butuh secara jasmani, satu sisi secara rohani. Bila mana aku lakukan aku malu, karena semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya sudah, jenengan pakai sistem khawasul khawas atau wasilun. Inilah yang ku maksud, ud'uni, panjenengan iku betul-betul bertemu Allah.
berdoalah kau, tetap itu jalankan, wirid-wirid jalankan, tapi posisi hati bertajalilah. Inilah Pak nantinya itu yang kami maksud di antara dua hal, antara hakikat dengan syariat itu sinkron, miturut orang lain, tapi miturut kita bainahuma la farqa, tidak ada bedanya antara peparing qadha yang disebut dengan doa, sudah nggak ada bedanya. Dan inilah yang dimaksud ketika kau doa itu tertanda qadha-nya Allah, karena posisi hati kan tajalli. Jadi rasa malu tadi sudah nggak ada, karena nggak minta kok hakikate. Syariate nggih mboten disebut orang yang sombong. Disebut orang sombong itu kan orang yang nggak butuh kepada Allah lah, gitu loh. Lo nyatanya sampean berdoa, akhirnya sinkron ini. Inilah teladan Rasulullah kados mekaten. Wonten teladan yang dari unsur khos, nggih meneng mawon. Diduk yo wedok ayu ya meneng mawon. Jare arek-arek gak normal kali. Nah gitu dah. Dikasih apapun, pokoknya nggak bisa dijak komunikasi, Pak. Orang lain mengatakan kita seperti orang bingung, itu disebut majnun. Oh gendeng ya. Bon, tergantung kita didudukkan Allah di mana. Selanjutnya, maksud daripada makrifat adalah yang melihat dan yang dilihat itu sudah nggak ada bedanya, karena pelakunya ahad. Sebelum sampai di sini la ibsor, yang melihat makhluk tadi sudah fana. Wa mubsor, yang dilihat yang disebut Allah nggak ada. Wa basor, mata untuk memandang, melihat sudah nggak ada. Terus disebut apa? Dalam makalah ini, ada makalah yang lain tentang makrifat ini, itu tidak menjelaskan. Disebut apa tidak menjelaskan, pokoknya diem. Oke, kalau ini sebatas ilmu, masih di tahapan ilmu, nggak apa-apa saya katakan. Saya katakan ya, saya berani mengatakan ini karena dasar saya ilmu, bukan laku. Nek wis laku memang nggak bisa kita bicara, diem memang. Oleh karena ilmu, sing ilmu itu tujuannya untuk menghadirkan nur tauhid, memahamkan hati sampean supaya tidak bingung. Oke, tak tulis. Bahasa syariat Allah, turun Nur Muhammad, turun lagi nama Ruh, turun lagi nama Insanul Kamil. Oke, ini proses inna lillahi, terus proses wa inna ilaihi rojiun,
rojiun ini bisa kembali ke sini, ini fana, tolong sampean sebut napa? Yaitu sehingga saya sering ini loh Pak, ya sering saya itu ini loh Pak Bu, ya sudah, ilmu sebatas ini cuman untuk menyatakan ini akhirnya jadi diem jenengan. Wis mboten komentar melih. Berarti jenengan iki ati iki dikasih bentuk apa ae sangka Allah. Jawabane sendika dawuh. Orang Jawa mengatakan nrimo ing pandum. Wis gak iso apa-apa wis. Cuman ngaliran. Jadi sinilah. Lah, orang yang seperti ini jikalau melihat wanita cantik, an-nisa al-jamalah, bagaimana? Pertanyaannya lebih baik yang mana, diam atau gimana? Ya lihat sama niki ada di posisi mana. Kalau khawasul khawas Pak, akal normal, mungkin anak itu boleh iki. Tapi hati bukan jamale makhluk, tapi jamalnya Allah. Tadi nggak bisa dipengaruhi ning hati. Yang bisa dipengaruhi akal sampean kali kula. Akhirnya akal mikir, iya nyonya kok tak rundingi carane kok cek atine nyonya purun. Wah iki aku ro carane. Akal iku ngoten Pak, ngapunten nggih ingkang kathah estu. Iki aku wis kadung seneng. Wis nyonya diwarah, nya iki kuasane Allah. Ngoten durung-durung wis kuasane Allah. Iki perintah Allahnya. Belum dijeblosno wis ngomong ngoten. Didhawasari apa yang jeneng wong politik Pak ya. Heeh. Wis sampean nek kepingin surga nganut aku, nganut to ya. Ngoten niku nyonya kan ya bingung to ya. Iki durung dijeblosno wis ngono. Iya Mak, anu Pak ngoten. Ono apa sih Pak? Iki mang ya, aku jalan-jalan kenalan ambek dengan seorang wanita yang menurut aku mencorong mah. Akal kita sih ngomong, akal lo bukan hati lo ya, akal. Sakno mah ditinggal mati ayai, ono yatime mah. Ayo diramut irus-irus derek Kanjeng Nabi. Loh, Kanjeng Nabi kan yatim piatu, sing sapa wonge gelem ngramut yatim piatu wis padha ambek ngurmat apa sing dadi nasibe Rasul. Tapi situ engkas mah Kanjeng Nabi kan simah ping 4 mah. Garwane kan wakilah ana sing 4. Iki sunah Rasul ya apa mah? Sing akeh. Wong wedok lho niki sing akeh. Langsung ngadeg nang pawon beto uleg-uleg. Wis nek kaya ngeten aja diterusno, pun. Ngapunten ya, ngapunten. Kalau kita bicara tentang Quran, masalah seorang laki-laki boleh. Kan ada 2 ayat yang menyampaikan, tapi kita paham apa enggak 2 ayat itu? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna 2 wasulasa 3 waruba. Tapi pun dipedhot ayat iki ana teruse
Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau di situ tidak ada sifat ngadil di antara 4 itu, fawahidah ya sito ae. Tapi diterusno ayat berikutnya dalam surah lain yang sering dijadikan sebagai bahan para pendai, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaj jamak duki jaujah, jaud. Artinya menurut ayat ini wong lanang gak popo wayuh. Nikah lagi nih lho. Wayuh, gak apa-apa. Tapi sampeyan terusno ayate. Litas kunu ilaiha. Kan sudah jelas. Dhamire muannas. Mestine isime kudu muannas, ojo jamak. Isime kan jamak. Azwaj lah jamak toh. Tapi apa Al-Qur'an meletakkan ilaiha, tidak ilaihima, tidak ilaihunna. Mestine ilaihunna. Cara nahwu salah niki. Nahwu lho, ngomong nahwu lho ya. Tapi Quran iso anahu ngalahno Quran. Halo. Mboten saged toh? Hadis pun nggak bisa. Nahwu iku terbatas, paling mentok balagul Alfiyah Ibnu Alfiyah terus ndukure Jawarul Maknun, paling mentok wis. Ndukure maneh, makanya ilmu itu terbatas. Tapi wahyu terbatas mboten? Boten. Ternyata yang tidak bisa kita ketahui dukure Jawahirul Maknun itu kan nggak pernah ada kitab dukure Jawahirul Maknun mentoko nahwu kan Jawahirul Maknun. Ngeten Pak. Mengapa harus ha? Sebab sebelum ha ada kalimat litas kunu. Tujuan orang nikah kan mencari kedamaian, ngerti ya? Keantengan. Nek loro ndadekno ruwet, setong ayong. Paham ya? Artinya, jikalau 2, 3, 4 kok ati sampean anteng, boten napa-napa. Mestine istri sampean 4 ya melo anteng. Wis, tak duduno rahasiane. Ngeten, Pak. Buka di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Antenge hati duduknya di mana? Di kekayaan? No. Jabatan? No. Siapapun wanita kalau hatinya sudah mau merapat datang Allah ke makrifat, mboten enten alasan ati ruwet. Ati mesti anteng. Anteng. Gara-gara istri yang kita cari itu dereng makrifat ya apa? Ya niku, enggak ruwet iku. Akhirnya muncul cemburu, muncul sifat hasud. Apalagi rumahnya tidak satu rumah. Sana dibikin istana. Yang sana pikiran gini, Pak. Mungkin ya Mbak Uwe iki masih gede-gede. Terus sama semua berprasangka yang tidak baik. Itu kalau tidak makrifat pada Allah. Kalau hatinya makrifat Allah, apapun yang dihadapkan mesti ning ati longgar. Mesti ning ati longgar. Jadi Rasulullah sampai nikah wakilah ada yang mengatakan 4. Bukan berarti Rasulullah itu hiper. Wonten sing ngelokno hiper lho niki. Ngoten nggih? Kula kurang setuju. Beliau itu Allah tetapkan istri 1 sampai di atas 1. Itu maksud Allah. Pertama niki. Untuk menghadirkan satu kendaraan
Yang kendaraan itu beliau jadikan sebagai tumpaan untuk bertemu Allah. Berarti semakin banyak kendaraan semakin baik. Situ misalnya bensinnya telas, situ mbak, oh pak, wis dipakai. Iku ngomong kendaraan loh pak ya, ngomong kendaraan saya. Sehingga pertama kali mengapa harus Sayyidah Khadijah? Dan beliau posisinya masih dalam keadaan bujangan. Sementara beliau Sayyidah Khadijah, beliau sudah rondo. Nah, sudah rondo umur 40 pisan. Tapi beliau posisinya menjadi ghaniyah, orang berada. Maksud Allah menyelamatkan jiwanya Siti Khadijah supaya harta benda itu tidak menjadikan hijab, dijodohkan kepada Rasulullah. Ngoten lho maksudnya. Berarti jenengan bu sing sugih umpama dinikah seorang laki-laki sing gak duwe, mohon maaf, kok diseret ati sampai nangone kemakrifatan, iku bentuk Allah menyelamatkan kita dari pengaruhe gebiarin dunya kesugihan itu. Paham nggih? Kula mboten ngengken sampean rabio maneh, ndak Bu, itu asu mboten. Cuman tadi barometere kalau dua ndadekno ruwet mending sitok. Setuju Bu nggih? Oh, kompak. Lho nggih. Tujuannya kan litas kunu, supaya jenengan iki mendapatkan keantengan yo ilaiha muannas, jadi sitok ae. Tapi bukan berarti maksudnya sitok iku mesti tenang. Bukan berarti ngoten. Nggih nyuwun sewu kadang sitoke ruwet kok yoan. Karena memang pelakunya belum makrifat. Siapapun kita lah, gak usah nyalahkan orang lain. Siapapun kita kalau hati belum tawakal betul-betul yang disebut sebagai makrifat, wis ta Pak, ketemu sing gak enak. Hati mesti tak kholi Pak. Sing muncul marah-marah. Estu wis ruwet isine ati sampean kali kula wis tah turu ngliwet. Isoke turu nek gak ngono ngliwet, turu ya ruwet niku ta. Udah, kata Allah, Adam, bagaimana keadaanmu ketika di dunia? Nyonyor Gusti, makannya harus kerja. Pingin beli kopi harus punya uang dan lain sebagainya. Dulu ada di akhirat. Ya Allah, kita itu Nabi Adam minta apapun, apa duit kerentak, enggak usah gini, langsung datang. Waktu kita kecil Pak, anak pada kita sebagai orang tua minta apa, anak enggak pernah kerja. Lah sekarang kalau begitu Adam kepingin kembali ke asalmu, negeri asal akhirat, oke, ini terimalah kalimat ini. Sama dengan kita Pak, kalau jenengan pengen estu di dunia ini, jiwa bisa masuk alam akhirat, ikuti teladan Rasulullah, dimangkana yarjullaha wal yaumal akhirah, kuncinya wa dzakarallaha katsir, kuncinya ada di zikir. Jadi di situ tadi kita melihat orang cantik yang lebih baik mana? Itu tadi sampai nderek wasilun, tetep coro akal sampai iku yo ada rasa seneng, hati sampai jatuhnya senengi karena cantiknya Gusti Allah. Mekaten. Mungkin Ibu ada, Putri ada, ganti Ibu kalau ada. Sudah cukup? Oke. Nggih mboten krasa jam 10:30. Nggih Bapak Ibu hadirin